Maka ada orang yang mengidentifikasi, ini model orang Indonesia ini satu, senangnya kerja itu jadi karyawan, kalau bisa jadi PNS, punya gaji tetap. Begitu gajian malah belinya iPhone, beli gadget yang mahal-mahal, beli moge, beli barang yang secara ekonomis nilainya turun. Yang kedua, orang Indonesia ini pacaran, gayanya priwet, lalu nikahan di gedung atau sewa taruh banyak-banyak, ngundangnya semua diundang, habis nikah tinggal di kontrakan. Ini kebiasaan orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia ini Bapak Ibu senangnya pamer, walaupun pakai emas minjem. Lagunya pakai cincin 5 jari dipasangin cincin semua. Begitu kondangan masuk taruh, tangannya digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Minjem tapi sukanya pamer. Padahal begini Bapak Ibu, pamer itu menyakiti orang lain. Betul nggak kira-kira? Makanya saya kadang sebel Pak sama orang-orang yang katanya berduit, yang katanya kaya raya, crazy rich, pamer mobil mewah, halaman rumahnya saja kayak lapangan, penuh sama mobil. Beli bathtub, tahu bathtub nggak? Bak mandi 3 miliar. Kemudian yang berikutnya beli tas cumanan ratusan juta, itu pun nggak satu Pak. Beberapa lemari penuh miliaran harga tas. Masalahnya betul duit dia, barang-barang dia, itu nggak masalah, cuman pamernya yang jadi masalah. Kalau kata orang bijak, jangan pamer kemewahan di tengah-tengah masyarakat yang susah. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat yang miskin. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Iya Pak ya, enggak ada begitu. Yang keempat, orang Indonesia ini katanya senang healing, tapi lupa bayar utang. Healing senang, jalan-jalan senang, tapi utang gak bayar-bayar. Kayak lagunya orang Betawi itu. Tukang kentang pergi berlayar, punya utang kagak mau bayar. Ke KUA bawa kue bolu, status WA jalan-jalan mulu, status WA jalan-jalan mulu. Ada nggak di sini sih? Ngutang itu begini Bapak Ibu, ngutang itu hukumnya mubah. Ngutang itu mubah, boleh. Bayar utang hukumnya wajib. Ngutangi hukumnya sunnah. Tak ulang ya, ngutang mubah, ngutangi sunnah, bayar wajib. Jangan dibalik, ngutang wajib, bayar haram. Malah ngotot lebih galak daripada yang ngutangin. Kalau di sana banyak, kalau di sini pusaknya jangan-jangan. Yang kelima Bapak Ibu, kebiasaan orang Indonesia ini melarat belagak kaya. Kalau kata orang dulu apa, besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Terlebih lagi yang melarat belagak kaya, yang kaya bermental miskin. Sakjane begini Bapak Ibu, orang Indonesia ini kaya-kaya. Orang Indonesia ini Pak punya Android semua, dia udah begini. Punya Android nggak Bu? Kalau punya jangan lupa buka YouTube, tonton channel Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa subscribe ya, like and comment, share. Amma ba'du. Yang terhormat
legislator DPRD Provinsi Lampung, wakil rakyat kita Bapak Sahlan Syukur SE. Beliau hari ini adalah legislator, wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung Selatan. Jadi Bapak Ibu, beliau adalah wakil kita semua, wakil rakyat Lampung Selatan di DPRD Provinsi Lampung. Kita doakan beliau tugasnya mudah, beliau senantiasa amanah, menjalankan amanahnya husnul khotimah, nggak ditangkap KPK, itu yang penting. Dan beliau low profile, beliau sangat merakyat, bisa duduk ngopi ngeteh bersama rakyat, tidak elitis, bukan pejabat yang menjaga jarak, tapi hidup dan berdampingan bersama-sama kita. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Desa Margodadi, Pak Noven Fahri. Lahirnya bulan November ya Pak. Namanya kok keren. Tak kira jenengan namanya Sumanto tadi. Ternyata namanya lebih keren, Noven Fahri. Saya doakan Pak Noven karirnya, tugas dan amanahnya mudah, menjadi kepala desa yang dicintai masyarakatnya, dan bisa menyempurnakan tugas-tugasnya untuk mensejahterakan dan membangun desa Margodadi. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati Pak Edi, Ketua Panitia, Kepala Dusun dan Ketua Takmir Masjid Masjid Al-Qudus. Selanjutnya adik-adik tim hadroh yang mencintai sholawat. Kita doakan adik-adik yang gemar sholawat ini nanti di surganya bersama Nabi. Jadi bukan cuman masuk surga, tapi masuk surganya satu kapling. Suun ge. Satu kapling, satu space bersama Kanjeng Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta dan gemar sholawat. Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Margodadi, khususnya lingkungan Masjid Al-Qudus, pripun kabari saya? Alhamdulillah. Udah ngantuk belum? Kalau ngaji malam ini adem campur hujan tadi, gerimis, biasanya yang semangat jojong semangat, nanti mendelik matanya. Yang khusyuk, saking khusyuknya palanya nunduk, matanya merem, mulutnya ngences, udah ngiler taunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tadi ditambahi panitia namanya Muhammad Suparman Abdul Karim. Wah, itu tambahan itu. Tapi nggak apa-apa. Tambahan itu bagus. Karena tambahannya Muhammad. Kula niki asmane Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak saya Kombring, ibu saya Ogan. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahirnya bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Ada Pak Suratman enggak? Oh, Suroso ada di sini. Wah, bulan Suro, Pak Suroso. Kirain Suratman, Suroso taunya. Nek lahir dino pun asmane Poniman. Ada. Oh, ada. Nek paing paiman, nek legi legiman, wagiman, nek kliwoman ya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya sakjane orang Lampung, orang Sumatera, kalau lahir bulan Sapar namanya mestinya Saparudin. Ada. Mana Pak Saparudin? Oh ada.
Mestinya Saparudin karena lahir bulan Safar, tapi berhubung begitu saya lahir mau dikasih nama Saparudin, Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Ini Saparudin di sana, bukan yang di Margodadi ya. Nah, saya tinggal di Jalan Durian 1, Waidadi Baru, Sukarami, Bandar Lampung, dan diamanahi di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU PWNU Provinsi Lampung, dan di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Lampung, dan di Kabid Agama FKPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Termasuk ngurusin khilafatul muslimin itu Bapak. Pondok-pondok khilafah itu termasuk itu ya. Nah Bapak Ibu, saya punya majelis sedang merintis baru 1 tahun, namanya Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah di Dusun Tanjung Laut, Desa Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. Habis lebaran santri putranya insya Allah sudah pindah. Sementara waktu santri putra di Waihalim, santri putri di Warung Gunung Karangsari. Itu santri putrinya di sana. Yang pindah nanti bar lebaran yang putra dulu, yang putri masih di sana. Nanti kalau gedung yang putri juga sudah selesai, yang putri juga pindah. Yang mampu bayar nih, sahriyahnya bulanannya 300.000. Sudah makan, biaya mondok, termasuk biaya sekolah di situ semua 300.000. Sekolah di situ, dapat ijazah MTS aliyah dengan uang segitu. Yang nggak mampu bayar, fakir miskin atau anak yatim, gratis dibiayai pakai orang tua asuh. Kita bukan panti asuhan tapi pondok pesantren. Untuk diniyahnya 2 jurusannya, salafiyah li tahfizil Quran, ngapal Quran bersanad mutasil Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke Nabi. Kemudian yang kedua, salafiyah kitabiyah, ngaji kitab kuning. Itulah bedanya pesantren NU sama pesantren Wahabi. Kalau Wahabi nggak ada ngaji alat, taunya ngapal Quran aja, ngapalannya juga nggak bersanad. Jadi begitu Bapak Ibu, penting karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia mensinyalir ada 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme. Dan itu bukan katanya, itu fakta. Itu menurut saya pemerintah sudah baik Pak. Nama pesantrennya nggak dirilis, tapi dirahasiakan, tapi orang belakang tahu. Tapi maksudnya wanti-wanti, hati-hati, waspada, jangan sembarang masukin anak ke pesantren. Selanjutnya itu saja perkenalan, biar nggak malam-malam. Saya khawatir ibu-ibunya ngencas semua, ngiler. Saya doakan jenengan yang mendengarkan ceramah dengan seksama, nggak pulang sampai selesai. Saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan nih. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Itu yang kencang amin mana itu Pak? Tandain yang amin. Tambah solihah istrinya, amin. Hari ini kalau kata Pak Edi tadi, kita Isra wal Mi'raj di bulan Sya'ban, bulan Ruah. Tidak apa-apa terlambat. Isra Mi'raj boleh terlambat peringatannya, Maulid Nabi boleh terlambat, Tahun Baru Hijriah boleh terlambat, karena bukan ibadah muqayyad. Yang nggak boleh terlambat itu diantaranya 2. 1, buka puasa nggak boleh terlambat, nggak boleh juga kecepatan. Buka puasa jam 4 sore nggak boleh, belum waktunya.
Atau buka puasa dilambatkan jam 12 malam. Ngapa Bu? Udah adzan maghrib belum berbuka, masih kuat. Nanti makannya, minumnya jam 12 malam, haram. Malah dapat dosa. Sengaja menunda berbuka. Yang kedua, yang nggak boleh kecepatan dan nggak boleh belakangan itu adalah Idul Fitri, Idul Adha. Merayakan Idul Fitri, Lebaran, merayakan Idul Adha, nggak boleh mendahului pemerintah, tidak boleh juga terlambat dari pemerintah, haram hukumnya. Nah ini tak kasih tahu ya, Bu, Pak, rungokno, ojo ngeyel, ojo merengkel. Ini udah ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Puasa sama Lebaran nggak boleh mendahului pemerintah, haram. Nggak boleh terbelakang dari pemerintah, haram. As-saumu kama tasumun, wal fitru kama yuftirun, wal adha kama yudha'un. Atau begini, as-saumu kama yudha'in nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudha'in nas. As-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudha'in nas. Yang namanya puasa harus ngikut kebanyakan orang yang sudah berpuasa. Idul Fitri kebanyakan orang yang sudah beridul fitri. Idul Adha sebagaimana kebanyakan orang beridul adha. Innama ma'na hadal hadis, makna dari keterangan ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idhamin nas. Bahwasanya mulai puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintah, alias haram beda dengan pemerintah dan kebanyakan kaum muslimin. Saya punya rasa-rasa nih, sudah ada yang mengumumkan puasa duluan, sudah ada yang mengumumkan Idul Fitri duluan, dan kalau sengaja kita mendahului puasa, mendahului Lebaran dari pemerintah, haram hukumnya. Bu, Pak, manut pemerintah ya, ojo ngeyel yo, jangan merengkel. Kan enak di akhirat nanti kalaupun salah, Pak nopen. Kalau di akhirat Allah nggak panggil Pak, nopen kata Allah. Ada apa Gusti Allah? Ngapa kamu puasanya bareng pemerintah? Padahal salah, umpama salah nih. Kata Pak Nopen, kan saya manut pemerintah ya Allah. Oh bagus, sana masuk surga. Yang diminta pertanggungjawaban siapa? Pemerintah, terutama presiden. Nanti di akhirat dipanggil oleh Allah, Jokowi, sini kamu. Ada apa ya Allah? Kata Pak Jokowi, ngapa kamu menetapkan Lebaran puasa hari itu? Ya kan ada Kementerian Agama, ada MUI, ada sidang isbat. Saya memanut aja ya Allah. Bagus kata Allah, Pak Jokowi masuk surga. Yang isbat juga begitu. Ketika ditanya apa? Ya ini hasil ijtihad kami ya Allah. Ini isbat kami. Selamat caranya. Karena musyawarah mufakat. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah adalah otoritas tertinggi dalam urusan mereka. Nah kalau beda, kenapa kamu hari raya, hari sekian? Ya bisa-bisaan kami ya Allah. Kamu nggak ikut pemerintah? Enggak ya Allah. Mampir dulu ke neraka. Makanya Bapak Ibu, jangan ngeyel, lebih baik kita ikut pemerintah. Insya Allah. Balik lagi, kalau Isra wal Mi'raj di bulan Sa'ban tidak apa-apa Bapak Ibu. Malah pahalanya gede. Wa fi Rajab bisab'in, winginane bulan Rajab pahalanya dikali 70. Wa fi Sya'ban bisab'i mi'ah. Nah sekarang kalau bulan Sya'ban pahalanya 700. Lebih gede kan? Nggak apa-apa terlambat.
Saya mah senang betul kalau bulan Rajab pada rejeban, bulan Sya'ban masih rejeban, proyek saya nggak habis-habis. Alhamdulillah. Apalagi Ramadan masih ngaji. Wa fi Ramadhana bi alfi. Nanti bulan Ramadan pahalanya 1000 kali lipat. Jadi mudah-mudahan dengan ngaji ini pahala kita dilipat gandakan dan dosa-dosa kita diampuni. Allahumma amin. Allah Maha baik. Ngaji begini nih, walaupun jenengan nganti boyoan nggak bu? Ngaji begini pak, ini menghapus dosa-dosa. Berangkat ke majelis taklim, dari setiap langkah kita diangkat 1 derajat, dihapus 2 dosa. Berangkat ke Masjid Al-Qudus sholat berjamaah, diangkat 1 derajat, dihapus 2 dosa. Makanya kalau bisa sholat ke masjid jangan langsung muter dulu. Kalau bisa ke kecamatan dulu, balik lagi ke sini. Kita sholat berjamaah, imam mengucapkan amin, makmum melok amin, diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Kita sholat berjamaah, imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan sholat dosa dihapuskan, dengan ngaji ini dosa kita semua dihapuskan. Allahumma amin. Kira-kira Bapak Ibu kita ini banyak dosa nggak sih? Banyak aja apa banyak banget? Bu, jenengan sama saya ini kira-kira banyak mana dosanya? Kayaknya banyak ibu-ibu kayaknya ya. Ada keterangan begini bu, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya alias kakean cangkemnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya toh. Ternyata Pak Sahlan saya banyak dosa ternyata ya. Ya saya ini banyak dosa. Tapi berhubung saya rajin ngaji begini, mudah-mudahan dosa saya dihapuskan. Jenengan juga mudah-mudahan dosanya dihapuskan. Tadi seharian saya sakit pala. Ini nanti dikeroki merah semua. Mau berangkat ke sini, sudah berangkat ke sini, begitu duduk hilang sakit kepalanya. Apa karena bajunya Pak Sahlan merah ya? Langsung hilang sakit kepala saya. Dan sakit kepala itu Bapak Ibu menghapus dosa 40 hari 40 malam. Tak ulang ya Pak, pening pala, sakit pala, menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini setidak-tidaknya sebulan sekali sakit pala lah. Kalau nggak tahan antem aja membodrek sama paramek ya. Apalagi bu ya wayahnya duit lagi nggak ada, utang ditagih orang. Pening pala rasanya. Itu menghapus dosa-dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah cara Allah menyombongkan dirinya. Makanya kalimatnya didahului dengan kalimat tasbih Bapak Ibu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Mengapa kalimatnya tasbih? Tasbih itu adalah bentuk kalimat di mana Allah sedang takjub dengan dirinya, di mana Allah sedang menyombongkan dirinya. Tak tanya, kira-kira Gusti Allah boleh nggak sombong? Boleh nggak? Ya boleh dong. Karena satu-satunya yang boleh sombong cuman Allah. Nggih napa nggih? Manungso kita semua Pak, kalau sombong malah nggak masuk surga. Manusia ini ngapurung ya Pak. Walaupun imamahnya jedet pelapor, janggut tekan udel. Umpama ini, walaupun jenengannya bu, kerudungnya nyengser di tanah, saking panjangnya. Tapi kalau ada sombong di dirinya, takabur di hatinya,
walaupun sebesar biji dzarrah, haram masuk surga, halal masuk neraka. Zaman modern ini ada nggak sih orang sombong? Banyak. Orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Waduh, udah melarat sombong. Apanya yang disombongin? At-takabburu minal aghniya'i qabih. Orang sugih kaya sombong iku elek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah elek. Orang pinter sombong malah elek. Goblok sombong tambah elek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong elek. Ibu-ibu sing elek sombong tambah elek. Kira-kira ada nggak sih bu orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada di sini. Di sini mah cantik semua. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah cara Allah menyombongkan dirinya, menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya ia zat yang sanggup memperjalankan hambanya hanya dalam separuh malam, bahkan tak sampai semalam suntuk. Terkait dengan perjalanan ini, Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq. Malam itu didatangkan kepadaku buraq, farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku numpak buraq ini sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Margodadi. Oh, Palestina. Sampai di Palestina, tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Nah, ini ilmu nih. Kita ini bisa ngambil hikmahnya Isra wal Mi'raj itu, perjalanan Nabi minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan dari masjid ke masjid. Makanya tugas kita memakmurkan masjid. Ini kalau sholat subuh penuh nggak ini masjidnya? Penuh sama nyamuk. Nanti mubeng kemana-mana. Kita mesti memakmurkan masjid. Jangan sampai masjidnya sepi. Ada cerita di kampung masjid sepi. Muadzin kampung asmane Mbah Slamet. Enten Mbah Slamet? Mana? Yang mana? Lu ada tertanya Mbah Slamet. Ini ceritanya Mbah Slamet muadzin kampung. Azan jam 11 malam. Tonggo masjid ribut wis edan, Mbah Slamet mosok jam 11 malam azan. Orang datang semua ke masjid, Mbah Slamet diteriakin, "Mbah, sampean wis edan yo. Ini jam 11 malam nopo sampean azan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, "Mau pas isaan wis tak azani. Sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula." Makanya Pak, kalau Masjid Al-Qudus ini sepi, coba adzan jam 12 malam. Kira-kira ngumpul nggak tetangga-tetangga ini? Kadang-kadang ada cerita pas subuhan Bapak Ibu, yang pintar-pintar nggak pernah nongol ke masjid, yang ke masjid yang geblek-geblek, mau ngimami subuh dorong-dorongan. Terpaksa Mbah Slamet yang jadi imam, karena Mbah Slamet yang paling tua. Kata Mbah Slamet, aku nggak apal kunut. Udah Mbah, nggak kunutan nggak apa-apa, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Ya namanya nggak apal, gimana kan? Masuk pengimaman, salat rakaat pertama subuh lancar, bacaannya Fatihah kulhu suratnya. Rakaat kedua bar Fatihah Mbah Slamet meneng, nggak baca surat. Makmum kan ngudu dari belakang, Mbah Slamet sik meneng, aham.
Tambah rame yang aham-aham, Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Niki imami geblek, makmum tambah geblek. Yuk kita makmurkan masjid insya Allah. Sekaligus begini Bapak Ibu, saya perlu mengingatkan hari ini, yang paling penting kita bikin masjid ini bukan membangunnya, tapi yang paling penting adalah memakmurkannya. Itu yang terpenting. Jangan hanya bongkar pasang masjid. Saya lihat ini masjid sumbangan Timur Tengah ya Pak. Betul. Saya kasih tahu Bapak Ibu, pertama, masjid sumbangan Timur Tengah hukum asalnya wakaf. Wakaf ya. Artinya kalau mereka nyumbang, ada oknum-oknum mereka. Karena kami yang nyalurin sumbangan, kami harus jadi imam, kami harus jadi merbot, kami harus buat kegiatan di masjid, tolak. Nggak boleh begitu Pak. Itu sudah menunggangi. Karena masjid-masjid banyak sumbangan Timur Tengah ditunggangi oleh Wahabi Pak. Tiba-tiba dia bikin amalia di masjid kita, membid'ah-bid'ahkan amalan masyarakat sekitar. Itu sudah ngebonceng, sudah menunggangi. Hukum asalnya, begitu nyumbang ya nyumbang aja. Itu wakaf. Yang memanfaatkannya untuk markas Wahabi, itu sudah menunggangi kepentingan sedekah itu sendiri, infak itu sendiri. Jadi ini penting Pak Kades ya. Jangan karena eksekutor Pak, eksekutif harus tegas. Aliran-aliran Wahabi itu nggak boleh berkembang di kita. Inilah repotnya. Ketika mereka dikasih angin, dikasih hati minta jantung. Dari dikasih jantung minta rempelo. Jumlahnya sedikit tapi nyala-nyalain amaliah masyarakat sekitar. Nah, ini saya sumbang saran. Masjid kita sudah bagus. Tapi ingat, jangan suka bongkar pasang masjid. Ini masalah Bapak Ibu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat kata Nabi sehingganya manusia kerjanya berlomba-lomba mempermewah masjid, berlomba-lomba mempermegah masjid. Habis duit banyak miliaran hanya untuk membangun fisik masjid. Ini perlu saya ingatkan. Karena begini Bapak Ibu, kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Masih banyak tetangga masjid yang nggak kebeli beras. Masih banyak tetangga masjid yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah. Masih banyak tetangga masjid yang tidak bisa bayar sahriyah di pondok pesantren. Masih banyak. Saya geger belakangan ini Luki Hakim, artis itu, wakil Bupati Indramayu, mengundurkan diri dari wakil bupati. Saya nggak tahu sebabnya apa, tapi terungkap di sana masih lebih 50% masyarakat Indramayu merupakan masyarakat di garis kemiskinan. Masih banyak yang tidak bisa hidup layak di Indramayu. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah gara-gara biaya sekolah mahal. Tapi sayangnya Bapak Ibu, gubernurnya malah bikin masjid 1 triliun, 1000 miliar. Saya usul juga sama Pak Sahlan, Lampung juga mau bikin masjid gede banget tuh di Saburai. Apa sih manfaatnya hanya begitu saja? Uang masjid sudah banyak, gitu apa gitu? Sedangkan mohon maaf Bapak Ibu, ini nyata biaya daftar ulang SMA mahal-mahal, gitu apa gitu? Biaya daftar ulang SMK mahal-mahal, gitu apa gitu? Mahal. SMK itu Pak paling murah ada yang 6 juta, 15 juta, ada yang 25 juta biaya daftar ulang. Daripada bikin masjid miliaran, mending dibagikan untuk sekolah gratis anak-anak kita. Cocok atau cocok? Ini saya bicara begini biar nanti Pak Dewan kritik itu kebijakan provinsi itu. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu, jangan sampai program-program hanya berorientasi kemewahan dan kemegahan saja.
Ya tadi Masjid Al-Jabar 1 triliun. 1 triliun itu berapa sih nolnya, Bu? Jadi ketik nang kalkulator nggak muat itu, error. 1.000 miliar Pak hanya untuk bangunan masjid. Padahal Bapak Ibu 1 miliar jadi masjid. Sama masjid namanya kan? 10 miliar mewah masjid. 100 miliar megah masjid. Ini 1.000 miliar. 1 triliun kayak apa duitnya ya? Untuk masjid. Ini hati-hati audit syar'i. Itu pakai dana APBD. Kecuali kalau masjid yang di Bandar Lampung itu dibangun pakai uang pribadi orang infak. Silakan, hak pribadi. Itulah mengapa saya nggak mengkritik Masjid Kubah Emas. Masjid Kubah Emas itu yang bikin uang pribadi. Silakan, monggo kerso. Tapi ingat, jangan pakai APBD. Karena masih banyak rakyat yang susah. Begini Bapak Ibu, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1.000 masjid jamiah. Begini, kalau kita bikin masjid mewah, Al-Jabar lah umpama tadi kan, paling banter orang ngomongnya apa Pak? Wow. Kalau kata orang Lampung, maknya masih cawa wow genah. Saking wownya Bapak Ibu. Paling banter orang ngomong apa? Subhanallah. Mak-mak selfie di sana. Jajal ini kalau diajak ziarah Wali Songo pasti request minta mampir ke Al-Jabar kan. Habis itu foto-foto begini, mulutnya pengot, jari 2 begini. Ngapa lah ibu-ibu kalau foto pakai 2 jari ya? Udah benar bapak-bapak begini, mantap. Nah ketiban emak-emak pakai 2 jari, jadikan aku yang kedua. Ya salahnya fotonya macam begitu. Jadi paling banter begitu. Tapi kalau kita ngasih orang yang lapar, iyalah kalau mungkin di desa kayak kita ini enak, tetangganya pada peduli Pak. Gimana kalau di kota? Orang belum tentu peduli loh. Orang yang lapar, ngempet rasa lapar, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Ternyata di Margodadi nggak ada yang mati juga. Kangen banget sama orang mati biar ada kenduri. Ternyata nggak mati. Mengutang ke warung, utang kemarin belum dibayar. Mau pinjam ke tetangga udah keseringan. Ini pengalaman soalnya Bapak Ibu. Pengalaman saya. Ngempet rasa lapar, bukan main Bapak Ibu. Nah tiba-tiba datang Pak Nopen. Bawa beras sekarung, doa yang diijabah. Saat perut udah kerucak-kerucak, anak-anak sudah tidur lemas, Pak Nopen datang bawa beras 10 kilo, doa yang diijabah. Makasih Pak Kades, makasih banyak. Nggak berhenti sampai situ loh. Pak Kades pulang, dia masuk kamar, sujud nang sajadah, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Lisan memuji Allah, tasbih, tahmid, nggak berhenti-hentinya. Makanya berbahagialah orang yang berbagi Pak. Karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Dan gara-gara kita berbagi, tak henti-hentinya lisannya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Pak Nopen saya cuman ngingetin, nek jenengan bagi sama rondo anyaran, jangan sendirian Pak. Jangan pula malam-malam, takut fitnah. Kalau datang sendirian, ada janda muda nggak ya? Oh banyak, alhamdulillah. Lagi berbagi, makasih Pak Nopen. Pak Nopen perhatian betul sama kami. Bulan depan datang lagi, makasih Pak Nopen. Ternyata Pak Nopen nggak pernah melupakan kami. Beda sama Pak RT. Mulai dibanding-bandingin Pak Kades sama Pak RT. Bulan depan datang lagi, ngasih lagi. Subhanallah. Coba anak saya punya bapak kayak Pak Nopen. Nah, jadi tuh barang. Makanya kalau nyantun rondo anyaran harus ada teman Pak Nopen. Bukan Kades harus nemenin. Nggak bisa sendirian itu.
Bapak-bapak hadirin Allah hadirat rahimakumullah, ini Indonesia. Makanya penting bagi kita semua berbagi. Walaupun saya perlu ingatkan, hidup ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Nggih napa nggih? Ya Pak ya. Karena kita ini banyak orang yang bermental miskin. Padahal kaya tapi mentalnya miskin. Maka ada orang yang mengidentifikasi. Ini model orang Indonesia ini satu. Senangnya kerja itu jadi karyawan. Kalau bisa jadi PNS. Punya gaji tetap. Begitu gajian malah belinya iPhone. Beli gadget yang mahal-mahal. Beli moge. Beli barang yang secara ekonomis nilainya turun. Kerja capek tapi malah buat konsumsi barang yang nilainya turun. Ini kebiasaan orang Indonesia. Yang kedua, orang Indonesia ini pacaran, gayanya priwet, lalu nikahan di gedung atau sewa taruh banyak-banyak, ngundangnya semua diundang, rantangan nganti 1000, rantangan lan tonjokan. Kalau di kota pengennya sewa gedung, habis nikah tinggal di kontrakan. Ini kebiasaan orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia ini Bapak Ibu senangnya pamer. Walaupun pakai emas minjem. Lagunya pakai cincin 5 jari dipasangin cincin semua. Begitu kondangan masuk taruh, tangannya digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Minjem tapi sukanya pamer. Padahal begini Bapak Ibu, pamer itu menyakiti orang lain. Betul nggak kira-kira? Makanya saya kadang sebel Pak sama orang-orang yang katanya berduit, yang katanya kaya raya, crazy rich. Pamer mobil mewah, halaman rumahnya saja kayak lapangan, penuh sama mobil. Beli bed up, tahu bed up nggak? Bak mandi 3 miliar. Mobil dijejer kayak showroom. Kemudian yang berikutnya beli tas cumanan ratusan juta, itu pun nggak satu Pak. Beberapa lemari penuh miliaran harga tas. Masalahnya betul duit dia, barang-barang dia, itu tidak masalah, cuman pamernya yang jadi masalah. Kalau kata orang bijak, jangan pamer kemewahan di tengah-tengah masyarakat yang susah. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat yang miskin. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Iya Pak ya. Enggak ada bangga. Kita ini sedemikian rupa Bapak Ibu, mentang-mentang bapaknya pejabat di Dirjen Pajak, punya harta kekayaan berlimpah, anaknya pamer Rubicon. Padahal kalau mau diaudit, kalau kata Ahok, coba diaudit, pembuktian terbalik. Pejabat-pejabat yang sugihnya kelewat itu, dari mana dia dapat kekayaan begitu banyak? Ya kalau masyarakat Jati Agung saya setuju lah kalau banyak duitnya. Yang dapat gusuran jalan tol, yang nggak dapat rasain dulu. Kalau dapat gusuran jalan tol wajar, duitnya banyak. Ada yang dapat gusuran jalan tol dapat 50 miliar sebulan mati, nggak bisa dinikmatin juga. Kalau mau diadakan pembuktian terbalik Pak, kok bisa pejabat yang statusnya pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, punya Rubicon, mobil mewah, anaknya kayak raja. Bener kalau kata orang, kalau bapaknya kaya raya, anaknya lagunya kayak raja. Ya Pak ya. Tapi kalau dibalik, anaknya yang kaya raya, bapak emaknya kayak pembantu. Ya Pak ya. Tak ulang ya Pak. Kalau bapak yang kaya raya, anak lagu kayak raja, petantang, petenteng. Tapi kalau dibalik, anak yang kaya, bapak jadi pembantu, emak jadi babysitter.
Ada nggak di Margo Dadin? Kualat dengan macam-macam jenengan. Kalau begitu modelnya Bapak Ibu, senangnya pamer. Yang keempat, orang Indonesia ini katanya senang healing, tapi lupa bayar utang. Tahu healing nggak Bu? Bu, you sing full senyum saya. Kayak lagu healing itu Pak. Healing senang, jalan-jalan senang, tapi utang nggak bayar-bayar. Kayak lagunya orang Betawi itu. Tukang kentang pergi berlayar, punya utang kagak mau bayar. Kak ke KUA bawa kue bolu, status WA jalan-jalan mulu, status WA jalan-jalan mulu. Ada nggak di sini sih? Ngutang itu begini Bapak Ibu, ngutang itu hukumnya mubah. Ngutang itu mubah, boleh. Bayar utang hukumnya wajib. Ngutangi hukumnya sunnah. Tak ulang ya. Ngutang mubah, ngutangi sunnah, bayar wajib. Jangan dibalik. Ngutang wajib, bayar haram. Malah ngotot lebih galak daripada yang ngutangin. Kalau di sana banyak, kalau di sini pusaknya jangan-jangan. Yang kelima Bapak Ibu, kebiasaan orang Indonesia ini melarat belagak kaya. Kalau kata orang dulu apa, besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Terlebih lagi yang melarat belagak kaya, yang kaya bermental miskin. Sakjane begini Bapak Ibu, orang Indonesia ini kaya-kaya. Orang Indonesia ini Pak punya Android semua, gitu begini. Punya Android nggak Bu? Kalau punya jangan lupa buka YouTube, tonton channel Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa subscribe ya, like and comment, share. Jadi punya Android semua Pak, punya HP mahal semua. Tetapi Bapak Ibu bermental miskin. HP mahal, kemana-mana selfie, jalan-jalan ke kebun karet Karanganyar, selfie, jalan-jalan ke Mutun, selfie, makan di rumah makan begadang, selfie, kondangan, selfie, dibilang melarat, marah, nggak dapat BLT, ngamuk. Kadang-kadang rumahnya sudah gedong tapi masih nerima PKH. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Jangan tersungging ya. Kadang-kadang pening Pak, apalagi wayahnya dana COVID itu ya. Dana desa malah mesti digunakan untuk BLT. Jadi fitnah kadang-kadang. Ngapa jadi fitnah? Omongan orang gak enak, payah. Pak RT, saudaranya semua yang kebagian. Panas kuping Pak RT. Karena panas, istri nangis, digosipin orang. Kata Pak RT, Pak Hades, nanti kalau bagi lagi keluarga saya nggak usah dikasih, kasih saja orang lain semua. Begitu orang lain kebagian semua, apa kata saudaranya? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Begitu hajatan nggak ditegur ketua RT, jangan macam-macam. Jadi fitnah Bapak Ibu, karena terlalu banyak orang yang tangannya di bawah. Bukan untuk memberi, malah nada. Yakin, percayalah Bapak Ibu, kalau kita bermental kaya, mudah-mudahan kita semua dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Lanjut. Selanjutnya selesai masuk masjid Nabi, tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Ingat, Pak, Isra Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat. Ini harus diingat ini. Tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Ini jangan dikira Nabi sebelum Isra Mi'raj enggak sholat ge. Nabi sholat di Masjid Al-Aqsa 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar, kata Nabi. Faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban,
dengan secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamar di tangan kiri. Susu, khamar, kanjeng Nabi dikongkon milih, pilih Muhammad, kata Jibril, susu atau khamar. Tahu khamar nggak Bapak Ibu? Khamar niku susu genderuwo, susu juga tapi buat genderuwo Pak. Kalau bahasa kitanya tua sama putihnya. Nabi mikir, pilih susu nopo khamar, khamar nopo susu. Fakhtartul laban, kata beliau, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril kemudian berkata, ikhtartal fitrah Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Loh Jibril, seandainya aku salah pilih apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya engkau salah pilih, yang engkau pilih adalah khamar, maka itu alamat, tanda-tanda umatmu bakal teler semua. Ya juga lah Pak, biar Nabi milihnya susu, sekarang yang teler masih banyak. Dulu Nabi pilih susu, yang narkoba sekarang masih banyak. Apalagi kalau Nabi salah milih, milihnya khamar. Walaupun waktu itu tak pikir-pikir, kanjeng Nabi enak milihnya. Pilih yang tangan kanan, susu. Ingin pilih yang tangan kiri, khamar. Enak milihnya, alamatnya pasti, adresnya jelas. Tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Kayak nyanyian zaman dahulu itu, madu, racun. Nah, pan enak milihnya. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih, milih di madu apa di racun? Hah? Kita ulang lagi Pak, biar ibu-ibu ini paham. Tangan kanan Jibril susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Kira-kira milih di madu nopo di racun? Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Sama suaminya lah kawin lagi. Nah kalau sebatas itu milih masih enak, madu atau racun, susu atau khamar. Yang repot ini begini Pak, kalau talbis. Apa itu talbis? Campur aduk. Susu campur khamar, nggak bisa dipilih. Madu campur racun. Ibarat air campur bensin. Tanggung, air campur bensin diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak ada benernya itu. Walaupun masih ada yang lebih mending Pak, yang lebih parah maksud saya. Apa itu talafi? Tahu talafi nggak Pak? Talafi itu temannya salafi. Tahu salafi nggak? Salah pikir. Makanya santri-santri ini bagus dengan hadrohan, biar nggak salafi, salah pikir, biar beneran ahlu sunnah wal jamaah. Talafi itu bahasa kitanya kamuflase. Kayaknya susu, dalamnya khamar, kan ketipu. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Kalau kata wong Palembang Waluyo, ada namanya Pak Waluyo enggak ya? Ngapura ya Pak. Waluyo niku wajah lugu ati buayo. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Itu Waluyo Palembang Pak. Nek Waluyo Jawi ya antem, ayem lah. Jadi ketipu, tampilan malaikat, dalamnya belis. Jubahnya islami tapi tukang caci maki. Penampilannya sunnah tapi menyebar fitnah. Ini fakta loh. Sekarang ini yang suka fitnah-fitnah itu Pak, demi kepentingan politik atas nama agama loh. Coba yang suka mubahalah itu, yang udah ditangkap Pak polisi, jangan disebut lagi namanya, gak enak ya. Yang suka mubahalah, dia pakai gelar agama, pakai jubah agama, tapi tukang caci maki, tukang menyebar kebencian. Jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Rajin ngaji tapi suka juga ngerumpi.
Di sini mah banyak, di sana mah banyak. Kalau di sini pusatnya cangkeme. Padahal nggak rajin ngaji tapi ngerumpinya itu luar biasa. Kita dihadapkan dengan inkonsistensi cenah, nggak istiqomah. Kita ini begini Bapak Ibu, kalau sudah menyandang predikat keagamaan itu mestinya konsisten. Jangan justru menjadi fitnah bagi agama kita sendiri. Makanya hati-hati, saya perlu ingatkan pada forum ini, kita ini tahun politik Bapak Ibu ya. Jangan percaya dengan manipulasi yang mengatasnamakan agama. Memang sih kebohongan yang mengatasnamakan agama akan diterima masyarakat awam sebagai kebenaran. Itulah mengapa orang mempolitisasi agama. Karena orang bisa bohong pakai atas nama agama. Kalau bohong sudah atas nama agama Bapak Ibu, maka diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah ini yang kita nggak boleh percaya. Termasuk ini Bapak Ibu. Orang promosi khilafah aja, saya kasih contoh. Mengapa banyak yang ikut khilafah ini? Karena judulnya agama. Dikira orang benar Pak. Padahal tidak ada satupun perintahnya dalam Quran dan hadis untuk mendirikan khilafah. Udah tak takon Pak, kali khalifah palsu Abdul Qadir Hasan Baraja itu yang diponis 10 tahun penjara, ada nggak perintahnya dalam Quran maupun hadis mendirikan khilafah? Nggak ada. Tapi mengapa orang mau ikut? Karena orang kira itu berjihad, orang kira itu memperjuangkan Islam. Kita dimanipulasi sedemikian rupa. Hati-hati makanya. Di sini ada nggak yang ikut-ikut khilafah itu? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Tapi begini, kita ini negara demokrasi Bapak Ibu. Negara demokrasi itu pemerintah bisa tegas kalau didukung oleh rakyat. Itu demokrasi Pak. Kalau kita negara kerajaan kayak Arab Saudi, enak. Orang Pak mendakwakan khilafah di Arab Saudi, tangkap, potolin palanya, hukum pancung. Jajal kalau nggak percaya. Mendakwakan khilafah di Arab karena negara kerajaan, tinggal eksekusi. Atau minimal kalau kembali ke Orde Baru zaman Pak Harto, ngel dikit Petrus, tahu-tahu udah gelepak aja dalam sirik. Paman saya itu hampir kena Petrus, untung masih kena itu selamat. Begitu mau dieksekusi sama Petrus, dibuka dompetnya ada kartu Golkar, nggak jadi Pak, nggak jadi itu. Cerita paman saya, uak saya itu, nah itu anaknya tuh yang pakai peci NU itu anaknya tuh adik saya itu bapaknya Subrun namanya. Pak Subrun itu waktu ke Metro zaman Petrus udah hampir potol, hampir tembak mati. Padahal memang bukan aliran yang salah, bukan. Yang menyelamatkan kartu Golkar itu. Nggak jadi Bapak Ibu. Nah kita kan nggak mungkin kembali ke Orde Baru kan, nggak mungkin kan? Karena demokrasi semakin modern. Tapi pemerintah berani tegas kalau masyarakat mendukung. Makanya kita mendukung pemerintah mengeluarkan regulasi yang tegas, menegakkan aturan yang tegas, semua paham dan aliran yang anti Pancasila dan anti negara kesatuan Republik Indonesia bisa dipidanakan. Setuju atau setuju? Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu. Biar Pak pemerintah dengar nih kan ceramah saya ini. Harus tegas Pak, kalau enggak ya sesat semua anak-anak kita. Ikut-ikutan aliran sesat kayak gitu Bapak Ibu. Hati-hati dengan manipulasi yang mengatasnamakan agama. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Winginane ada imam salat kalau ndak salah nang Bekasi ya atau Jakarta. Imam salat digebuki makmum. Pernah tahu ya Pak? Di grup-grup WhatsApp kan enak, kalau di kampung ini masyarakatnya nggak suka WhatsAppan malah enak. Yang payah itu orang kota baru kenal dikit gadget, hoax sedikit percaya. Memang betul imam digebukin makmum. Tapi masalahnya Bapak Ibu, di framing di media sosial disebar kemana-mana. PKI sudah bangkit. Wah, inilah bahayanya rejim sekarang, rejim PKI. Nah, imam salat digebukin makmum, nuduhnya Pak Jokowi. Jauh amat. Kok balikannya ke Pak Jokowi? Nanti kalau ada kejadian begitu lagi, pelakunya gebukin aja rame-rame. Nah, ngajak main hakim sendiri kan? Nggak usah diresahkan sama Pak polisi. Ntar juga sama polisi pasti dibebaskan dan dianggap orang gila. Sudah nuduh polisi, mengajak masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum. Ini bahaya.
Fakta sebenarnya apa Bapak Ibu? Yang ngegebukin imam itu kakek-kakek umur 70 tahun. Baru keluar dari rumah sakit jiwa. Emang orang yang sedang mengalami gangguan mental. Si imamnya karena tonggone dewe, dan imamnya tahu dia memang sedang sakit, sama imam sudah dimaafkan, gak apa-apa. Namanya orang tua, dia juga memang sedang sakit. Tidak masalah dengan peristiwa itu. Yang masalah siapa? Tukang fitnah menyebarkan semuanya. Kenapa itu yang bunyi? Sound aja ngebenerin itu ya. Tukang fitnah membumbui itu semua. Ingat, warga Margodadi di tahun politik dan kedepannya jangan mudah percaya dengan fitnah. Cocok atau cocok? Gini bagi. Lanjut. Udah 1 jam ya ceramahnya ya. Padahal saya tuh nggak mau lah 1 jam lewat itu. Maunya sejam aja Pak. Cuman tanggung ya dikit lagi ya. Soalnya ini mau sejam 2 jam juga amplopnya sudah dilem sama Pak Sahlan. Subhanallah. Berkah betul Pak Sahlannya Pak. Mudah-mudahan berkah ya Pak. Iwal ini udah kayak kakak saya sendiri. Jadi kalau beliau ada kurangnya apa, Pak Kades ya sebagainya, sampaikan ke saya. Karena beliau sudah seperti kakak saya sendiri. Sudah sangat, bukan omong kosong, betul-betul sudah seperti kakak sendiri. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ma'urija bina ila sama'id dunya. Lalu kami kata Nabi naik ke langit dunia. Langit yang pertama, fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Dibukakan pintu langit, faputihalana faida'ana bi Adam alaihi salam. Dibukakan pintu langit yang pertama. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba wa da'ali bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh. Apa yang aneh? Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan putih. Sebelah kirinya banyak bayangan-bayangan hitam. Lalu ditanya oleh Nabi, man haula ya Jibril? Mereka-mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, yang kanan Muhammad, arwah, roh-roh, anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Yang kiri Jibril, arwah, roh-roh anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Makanya ada satu sesi Bapak Ibu, Nabi kunjung ke surga, Nabi kunjung ke neraka. Begitu kunjung ke surga, at-talaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga kata Nabi, dan aku lihat ternyata sebagian besar, rata-rata penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Makanya Bapak Ibu sing pekir-pekir, yang miskin-miskin masuk surganya duluan. Allahumma amin. Sing sugih-sugih belakangan. Makanya Bapak Ibu yang kaya-kaya, yang sugih-sugih tapi pengen masuk surga duluan, nggak usah khawatir. Hartanya kumpulin, kasih ke saya. Enak aja kata emak-emak. Nggak usah khawatir Pak. La ba'sa bil ghina limanit taqwa. Orang bertakwa boleh kaya. Orang bertakwa boleh sugih. Kalau orang bertakwa kaya, masjid disumbang, pesantren dibangun, santri-santri yang sedang mondok dikasih santun. Kalau orang bertakwa kaya, fakir miskin dibantu, yatim piatu disantu, janda-janda miskin disantuni. Itu kalau orang bertakwa sugih. Walaupun as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina, sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Lagi pula kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Gitu begitu. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Maka banyaklah bersyukur, nanti kita bahagia, nanti kita menjadi kaya. Allahumma amin. Wa talaqtu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Lalu kata Nabi, aku kunjung ke neraka. Ternyata sebagian besar penghuni neraka itu perempuan.
perempuan banyak masuk neraka. Ibu-ibu milih surga apa neraka? Surga dong. Tak bocorin ya Bu, penyebab perempuan banyak di neraka, biar ibu-ibu nggak nunut ke neraka. Penyebab perempuan ke neraka, satu, perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk, diambung-ambung. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang aja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Enggak syukur. Nih tak ajarin biar jenengan semargo dari ibu-ibunya masuk surga semua. Tapi jangan lupa, ingat saya di surga nanti ya. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah Pak Ustadz, kalau segitu mah. Pak, makanya jangan pelit sama istri, wayahe gajian Pak. Mama, ini di sini mama kan? Ya jangan mae terus ge Pak. Sekali-kali mama, ada apa Papa? Meriki mama, nanti Papa, mama sedang membersihkan teletong. Umpama ini. Ucuk datang istrinya, ada apa Papa? Sini mama, bapak-bapak siapkan. Rogoh kantong kanan, banting duit 15 juta. Jeger. Ambil mama. Duit apa Papa? Ini uang belanja mama. Nggo tuku beras, bayar listrik, bayar gas, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan dandan, cicilan seragam pengajian. Cukup mama, cukup Papa. Malah turah kayaknya. Nek turah ambil sama mama. Alhamdulillah seneng istri Pak, turahannya dikasih ke istri. Begitu istri balik badan mau ke dapur, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk mama. Tepuk tangan boleh. Bonus untuk mama. Bawa ke Transmart. Jangan pulang kalau nggak habis. Luar biasa. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi kok jedut pelapon lah Bu. Ya kalau ada, walaupun nggak segitu ya nggak apa-apa ya Bu ya. Kan sesuaikan dengan kemampuan suami ya Pak. Ibu-ibu yang nerimo berapapun suami kasih kan. Tapi mbok ya bapak-bapak jangan pelit. Yang namanya istri paling pelit sama suami, paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman sedikit dan suka mengungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya Bu? Tunjukin, rainya kayak apa itu? Udah pelit, ngasih sedikit, diungkit-ungkit. Nyebelin banget orang. Mana bini yang pening kan begitu? Nah balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, qanaah nggih. Berapapun yang dikasih suami syukur, ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Yang kedua, perempuan banyak masuk neraka gara-gara apa? Ngelawan suami. Maaf ya Bu, walaupun jenengan kerudungnya nganting nyengser di tanah, nyapu halaman nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah, saking panjangnya. Salat tahajud saban malam, 5 waktu nggak pernah alpa. Pengajian tiap hari mangkat, khatam Quran seminggu sekali, puasa Senin Kemis rajin, naik haji 10 tahun sekali, umrohnya seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah Pak. Tapi penyakitnya cuma satu ya Bu, cuma satu penyakitnya, ngelawan suami. Pasti masuk neraka. Makanya jangan ngelawan suami. Perempuan kalau taat suami masuk surga. Kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak pala. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kapiringan di neraka itu. Kan simple kita. Ya kalau cuma ngitung surga ibu-ibu mah gampang masuk surga. Oh cari pahalanya gampang. Ibu-ibu ini Pak nyucuk tangan suami. Nah ini harus diajarin nih. Cium tangan suami itu jangan pakai jidat ya Bu.
genong. Jangan pakai pipi, pek bakpao nanti. Kalau sungkem kali bojone pakai cangkem. Mah. Ciumnya jangan satu, dua. Mah. Sekali ibu-ibu cium tangan suami, sekali aja ya Bu. Itu sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya ireng Bu. Kayak patat wajan itu, persis hajar aswad. Makanya yang masih putri-putri remaja itu nanti kalau cari suami jangan yang coklat, jangan yang kuning, jangan yang putih, ireng aja sekalian. Biar pas hajar aswadnya. Ibu-ibu nyuci baju suami, ingat, baju suami jangan pakai mesin cuci. Baju suami jangan pakai jasa tukang cuci. Baju suami jangan dikirim ke laundry. Selain itu silakan. Baju-baju jenengan mau masukkan mesin cuci gak apa-apa. Khusus suami jangan. Karena satu baju suami yang ibu-ibu cuci sendiri dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 sehari, 2 celana dalam. Bapak-bapak ini ganti gak sih Bu? Ya, siapa tahu 24 jam itu aja yang dipakai. Budukan Pak, jangan macam-macam. Patas garuk-garuk terus ya. Ternyata jarang ganti celana dalam dia. Sehari itu paling dikit 2 kali ganti Pak. Pakaian siang, pakaian malam. 2 celana dalam. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima kemeja pendek. Yang keenam baju kerja. Yang ketujuh baju koko. Yang kedelapan sirwal, dalaman celana dalam, dalaman pendek. Yang ke-9 celana panjang. Yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 1, 10.000 pahala, 2, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa, nyuci baju aja. Bajunya saya resik Pak Ustaz, saya ngeresik, cuci lagi. Bongkaran lemari, waduh mubadir itu mah. Kalau takut mubadir, tanya suami, Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Luar biasa. Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua, amin. Naik Nabi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kita singkat ini ya. Dari naik ketujuh, tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya kata Nabi dibawa ke sidratul muntaha. Sidratul Muntaha itu Pak kampungnya malaikat. Jadi kalau ditanya di mana kampung malaikat, Sidratul Muntaha. Dari kampung malaikat naik lagi ke tempat yang tinggi, fi makanin ulwin. Malaikat Jibril nggak boleh melok, nggak boleh. Nabi sendirian. Kata Nabi Jibril, kancani, nggak berani saya dewean. Kata Jibril, innaka akrama alallahi minni. Sesungguhnya engkau Muhammad lebih dimuliakan Allah daripada saya. Ini Jibril loh. Tidak ada satupun malaikat yang boleh ke sana kecuali hanya engkau saja. Nabi dengan gemetar ditarik ke atas sampai ke tempat itu. Nabi duduk iftiras. Duduk iftiras itu apa? Duduk tasahud awal. Begini Bapak Ibu. Nabi mengucapkan di hadapan Gusti Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Inilah ucapan kita nanti Pak menghadap Allah. Ingat, jangan sampai di hari kiamat nanti jenengan ketemu Allah, assalamualaikum ya Allah, melunjak. Enggak boleh. Enggak boleh mengucap salam kali Gusti Allah Pak, enggak boleh. Karena Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tidak boleh kita mengucap salam pada Allah, karena Allah assalam yang sesungguhnya. Allah menjawab ucapan Nabi apa? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Nabi menjawab lagi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini penting. Di Margodadi ini saya yakin rata-rata nahdiyin ahlu sunnah wal jamaah asyafi'iyah.
Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu begini caranya Bapak Ibu. Jempol ya Pak, ketemu jari tengah, begini. Dua macam kalau di Syafi'iyah. Tangan dihamparkan begini. Begitu syahadat digenggam, illallah ngangkat. Atau yang kedua, dari awal begini. Jempol ketemu jari tengah ya. Dari awal begini. Jari ditunjuk siapkan, illallah ngangkat. Ini mazhab Syafi'i. Amalkan yang ini Bapak Ibu. Kan ini sesuai dengan sanad kita. Wali Songo itu begini semua, ya. Imam Syafi'i. Ini yang kita amalkan. Walaupun ada 4 macam. Terbanyak pertama mazhab Syafi'i, illallah diangkat. Terbanyak kedua mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. La ilaha illallah ngangkat. Illallah turun. Enggak digenggam jarinya, tapi begini. La ilaha illallah, mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, sampai ke Eropa. Tuh Pak D kita, beliau mau ke Amerika, mau ke sana. Kalau yang pernah ke Afghanistan, pernah ke Pakistan, Bangladesh, India, tangan nggak digenggam, karena mereka mazhab Hanafi. Diangkat dikit, turun lagi. Di sana. Kalau yang ketiga, mazhab Hambali, atahiyat udah diangkat, twing dari awal udah diangkat. Yang keempat, yang paling dekat pengikutnya diangkat, digoyang ke kanan ke kiri. Tak, 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 tak. Ini paling sedikit. Saya ini nggak menyalahkan, empat-empatnya benar. Cuman Mbok Yau sumbang saran. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Karena ada kawan saya Pak, di kampung nggak pernah sholat, nggak tahu sholat, merantau, tobat, hijrah. Tapi hijrahnya ke kelompok salah pikir. Begitu pulang kampung sholat digoyang-goyang begini. Wong, 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 digoyang. Sama anaknya ditangkap. Lepas. Wong, 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 lepas lagi. Mungkin bapaknya kesel Pak. Bar sholat digebuknya anaknya. Mas, kata saya, tak tahan. Jangan digebuk anaknya. Orang sini nggak pernah ngelihat tangan begini nih. Ini untung nggak ketutupan sarung, kata saya. Ini ketutupan sarung. Apa sangkaan orang ya Bu ya? Artinya aneh loh Pak, tidak biasa. Ini apa saya himbau itu, jangan yang neko-neko lah. Jadi jangan begini, amalkan yang umum-umum saja. Saya ambil contoh apa? Ngangkat takbir. Ngangkat takbir itu kan cuma 2 macam begini nih. Jari dimekar ya, jari direnggangkan. Kalau laki-laki begini. Jempol tangannya nyentuh tempat anting-anting begini Pak. Siku diangkat, kelek dibuka. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, sikunya tarik ke badan. Lo ngapa? Ya mungkin kelek perempuan lebih bau Bu. Iya nggih. Karena perempuan harus lebih rapat daripada laki-laki. Makanya kalau sujud, laki-laki siku diangkat. Tapi perempuan siku rapat ke badan. Itu bedanya. Ini mazhab Syafi'i Pak, jarinya renggang. Kalau mazhab Hambali, jarinya rapat di bahu begini. Di bahu begini. Ini mazhab Hambali. Jadi cuma 2 macam. Begini. Nah, begini Allahu Akbar atau begini. Jadi jangan begini, nggak ada aturannya. Apalagi begini Bapak Ibu. Sudah begitu ngangkang. Itu aliran apa itu ya? Bingung saya Pak. Itu nggak ada dalilnya itu. Yang namanya sedekap, 1 bawah dada, atas pusar begini. Atau boleh ke kiri sedikit. Atau yang kedua bawah udel begini. Nah, ini boleh, asal jangan ke bawahan. Kalau ke bawahan salah naroknya. Bahkan boleh Bapak Ibu, Allahu Akbar, nggak sedekap boleh. Nggak sedekap boleh, nggak apa-apa. Ada mazhabnya loh Pak. Boleh nggak sedekap itu. Di mazhab Maliki kan sebagian nggak bersedekap. Cuman kalau begini, itu aneh-aneh. Kalau kata orang Lampung, wat-wat gawah. Nggak jelas. Termasuk taraweh. Taraweh itu 4 mazhab ya 20 rakaat. Di sini berapa rakaat? 11. Cemen. Masjid saya 11 juga. Cemen juga. Oke, nggak masalah, saya nggak mau menyalahkan itu. Cuman begini Pak, jangan udah 11 rakaat 4-4-3.
Kalau 11 rakaat 4-4-3 itu formasi main sepak bola. Jadi kalau yang namanya sholat itu tetap dua-dua, sholatul laili masna-masna. Nah ini penting. Baik, saya sampai ke puncaknya. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholat. Lalu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar tinggal 5 waktu sholat. Maka Gusti Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa salawatin. Sesungguhnya dari 50 salat tinggal 5 waktu salat. Likulli salatin asrun. Satu salat nilainya 10. Fadzalika khamsuna salat. Maka jumlahnya sama dengan 50 salat. Annahu man yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna. Sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua. Allahumma amin. Wa man lam yuhafid alaihinna, tapi yang sengaja enggak menjaga salat, fala ahdalahu indi, enggak ada janji di sisiku, kata Allah. Apa itu enggak menjaga salat? Salat zuhur mepet asar. Asari numbur maghrib, maghribnya mentok, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo qodoan Pak, jam 8 sholat subuh. Istri nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak-anak niru, apa kata anak-anak? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan totalan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik, tegesnya yuk kita jaga sholat 5 waktu. Wong sholat itu nggak bikin repot. Zuhur wayahe istirahat, kan cuma 5 menit kan, ke masjid ya paling banter 15 menit. Asar wayahe selesai kerjaan Pak, nang ladang yuk pulang mulai. Yang nukang nguli bangunan kan selesai, besok lagi lanjutkan. Maghrib wayahnya sampai rumah, isya wayahe istirahat, subuh wayahnya bangun. Jagalah sholat, karena sholat tidak akan pernah merepotkan kita. Sebaliknya orang yang sholat bahagia dunia sampai akhiratnya. Allahumma amin. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Tak tutup sama pantun ya. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Cocok nggak kira-kira? Baik, demikian Bapak Ibu. Ini yang doa siapa? Ada ya? Mohon izin Pak Ustaz. Langsung ya? Dipimpin salawat Nabi. Oh, ada salawat ya? Doa. Oh gitu ya. Tadi belum diambil sumbangan ya? Iya. Oh. Taruh belum dibayar ini.